Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah framework. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konsep MVC, rote Laravel, lalu ada Visual Studio Code Extension, pembuatan rote, serta pembuatan controller. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari MVC. Definisi MVC ini dia merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika tampilan dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Lalu saya akan menjelaskan mengenai gambar ini. Yang pertama, model. Model ini tempat tersimpannya sistem database yang nantinya akan dia kirimkan kepada controller, lalu controller nanti akan memproses dan mengirimkan kepada view. Pada view inilah tampilannya. Kemudian apabila di view ini kurang data yang diminta, view akan mengembalikan kepada controller dan controller dapat memproses kembali data yang telah kurang tadi. Controller dapat mengambil data kurang tadi kepada model. Model akan mengeksekusi, lalu model mengirimkan kembali ke controller, lalu controller mengirimkan kembali ke view. Lalu saya akan menjelaskan model secara rinci. Model ini dia terletak di direktori app models, menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database semakin mudah dan lebih efisien. Di model ini ada Laravel yang memiliki beberapa fitur untuk model, yaitu ada Eloquent ORM sama Soft Delete. Saya akan menjelaskan secara rinci Eloquent ORM. Eloquent ORM ini dia objek relational mapper yang merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Fungsi dasarnya itu seperti where, find build, find or file, all sudah tersedia dan dapat digunakan setelah inisialisasi model dilakukan. Codingan ini sebagai contohnya, teman-teman dapat mencobanya pada PC teman masing-masing. Yang kedua ada soft delete. Soft delete ini saya jelaskan saja secara ringkas. Soft delete ini dia menghapus data namun tidak menghilangkannya secara permanen, akan tetapi dia masih tersimpan di sistem database. Apabila terjadi kesalahan, maka data itu akan kembali tanpa terhapus permanen. Ini codingannya, teman-teman juga bisa mencobakannya kepada PC teman masing-masing agar lebih jelas dan bisa lebih belajar lanjut. Penampilan file model ini dia disesuaikan dengan nama tabel yang ada pada database dan bersifat camel case. Contohnya dua di bawah ini cara pembuatannya. Lalu ada controller. Controller ini dia merupakan jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller ini dia terletak pada direktori app http controllers. Penamaan file controller ini dia dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama file dan bersifat camel case. Contoh penulisannya bisa dibuat seperti di bawah ini. Beberapa jenis controller ini dia memberikan dua jenis. Yang pertama ada basic controller, ada research controller. Terus codingan ini juga bisa teman-teman coba di rumah. Ini sudah ada penjelasannya juga. Lalu yang terakhir ada view. View ini dia merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller tadi, atau bisa disebut dengan singkatannya tampilan dari sebuah web itu. Codingan ini juga bisa teman-teman coba. Penamaan file di view ini dilakukan dengan lowercase juga dan penambahan .blade.php agar Laravel mengenali file tersebut untuk diterapkannya fitur blade. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai root Laravel. Gambar ini adalah bentuk dasar pengerjaan web yang menggunakan framework Laravel. Yang pertama, link ini adalah link yang diinginkan oleh si user dan user dapat mengetikkannya lalu mengirim atau bisa dibilang submit mensubmit link ini. Lalu yang kedua ada root to Laravel controller. Di sini dia
menentukan ini akan jatuh kemana. Kemudian dia akan jatuh ke controller. Controller ini dia memproses kepada si model untuk meminta data-data. Dia interact with data model. Ini dia berinteraksi kepada si model untuk meminta data-data yang dibutuhkan oleh si user tadi. Lalu yang keempat ada controller invokes result view. Ini view ini dia tampilan ketika dari model tadi sudah dikirimkan ke controller, maka controller lanjut ke view untuk menampilkan hasil dari web tadi. Terus ada root ini, dia root pada Laravel ini merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Root ini dia terbagi 3, ada basic root, root parameter, sama name root. Basic root ini dia telah dicontohkan codingannya, teman-teman dapat mencobanya di PC masing-masing agar teman-teman dapat mempelajarinya lebih jelas, agar memahaminya juga lebih jelas. Lalu ada root parameter, ini juga telah diberikan codingannya, teman-teman bisa mencontohkannya. Begitu juga yang di name root telah diberikan codingannya, teman-teman bisa mencontohkannya juga di PC masing-masing. Terus ini juga codingan, termasuk codingannya, teman-teman juga bisa mencontohkannya di PC masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Visual Studio Code Extension. Extension pada Visual Studio Code ini dapat membuat pengembangan lebih mudah dan lebih efisien. Berikut beberapa extension yang dapat mempermudah dalam pengembangan aplikasi Laravel. Nah, beberapa ini nanti kita akan coba dalam penginstalannya. Lalu, yang kedua ada pembuatan root. Pembuatan root ini dia ada basic root sama root parameter. Nah, nanti codingan di dalam ini, perintah dalam ini akan kita contohkan juga pada Visual Studio Code, begitu juga yang ini. Lalu kita akan menjelaskan pembuatan controller. Pembuatan controller ini terdapat 2, basic controller sama resource controller. Basic controller ini kita juga akan intinya mencoba perintah-perintah ini, begitu juga pada perintah resource controller. Nanti kita akan cobakan pada Visual Studio Code seperti apa nanti hasilnya. Baiklah, di sini kita akan mencari Laravel extension. Nah, kita pilih yang bagian Winilin, klik. Di sini saya telah melakukan install. Apabila teman-teman belum menginstalnya, bisa mengklik install dan tunggu saja beberapa saat. Kemudian kita akan mencari php namespace. Nah, kita pilih yang bagian Mahdi Hasan. Di sini saya juga udah melakukan install. Teman-teman yang belum bisa klik install ya. Terus kita akan mencari php fmt spasi strip format ini selanjutnya php format. Kemudian kita cari yang bagian yang ini, yang kokorin. Nah, di sini saya juga udah melakukan install. Teman-teman yang belum bisa mengklik install. Lalu kita akan mencari auto close tag. Kita mencari yang dari Junhan. Lalu di sini saya juga sudah melakukan install. Teman-teman yang belum bisa mengklik install kembali. Kemudian kita beralih ke auto rename tag ya teman-teman.
Di sini saya juga sudah melakukan install. Kemudian kita di sini mencari kode snap yang kita pilih yang paling atas. Nah, di sini saya juga sudah melakukan install. Teman-teman yang belum bisa mengklik install. Lalu kita beralih membuka file, lalu open folder, lalu cari Windows C, Laragon, kemudian www, pilih apps yang telah teman punya, select folder, kemudian buka yang root PHP. Nah, di sini saya telah membuat codingannya. Yang bagian ini codingan untuk menampilkan selamat datang Zahwa. Kemudian kita buka di Laravelnya. Ini Zahwa app test. Kita buka /Zahwa. Nah, di sini sudah ada tampilan outputnya. Kemudian kita coba lagi ke Visual Studio Code. Bagian di sini untuk menampilkan tanggal dan waktu hari ini. Kemudian kita kembali lagi ke Laravel, kita ketik kita klik kita ketik /dat. Nah, di sini sudah tampil tanggal dan waktu yang ada pada saat ini. Kemudian ke Visual Studio kembali. Nah, di sini untuk menampilkan parameter. Di sini itu saya akan menjelaskan apabila param 1 sama dengan 00 ini, maka nanti dia akan mengembalikan parameter. Silahkan masuk parameter. Kemudian di bawahnya juga seperti ini. Kita balik ke Laravel, lalu kita akan mengklik mencoba param ini teman-teman angkanya dapat memilih terserah saja. Saya mencoba 6 dan 7, kemudian enter. Nah, ini hasil dari si perkaliannya itu. Kemudian di sini saya juga akan mencobakan dengan angka 0. Nah, ini hasilnya. Silahkan masukkan parameter seperti yang ada pada codingan tadi. Dan kemudian kembali ke Visual Studio Code, membuka pada HTTP controller yang bagian controller 2.php. Ini filenya teman-teman dapat membuat sendiri file baru ya. Baiklah, ini beberapa presentasi materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.